penyajian kopi yang nikmat dan enak itu seperti apa sih dari pandangan teman-teman barista? Kalau teman-teman barista yang enak adalah yang sesuai dengan yang dipesan pelanggan. Jadi kalau dia mau misalnya hot americano, ya udah buatin aja 1 espresso dengan air panas. Ada ibaratnya ada resepnya nih. Bener, ya. Ada resep, nggak asal campurin, jebret, nggak asal taruh kopi, gula, air panas selesai gitu. Jadi, tidak kan? Berarti kan ada rumusnya, jelas resepnya. Resep gitu jelas. Nah nanti biasanya resepnya itu nanti balik lagi kan ke masing-masing kedai. Dia mau buat espresso dengan resepnya seperti apa? Oh beda-beda ya? Beda-beda. 3, 2, 1, on air. Halo hai teman Noken, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Gracia lagi Salva dalam acara podcast Noken, Kotra Nonton, Kotra Keren. Dan di hari ini kita punya teman ngobrol yang sangat spesial ya, pengusaha UMKM. Wah pokoknya lengkap lah semuanya lah ya. Kita langsung sambut saja ini teman Noken kita, Roger Lim. Selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di podcast kita yang sangat luar biasa di hari ini. Dan kita ngobrolin soal kopi-kopian ini. Kayaknya dunia kopi ini mulai merambah ya di Jayapura. Udah menjamur sekali. Udah menjamur sekali, betul. Kalau Kak Roger sendiri ini berkecimpung di dunia kopi sejak kapan? Kalau untuk saya kebetulan buka Grande Cake and Coffee itu dari tahun 2016. 2016? Iya. Itu udah berapa lama? 7 tahunan ya? 7 tahun. Puji Tuhan masih bisa survive. Walaupun kemarin sempat pandemi COVID. Sempat pandemi, ya kikis-kikis lah, hampir lebu juga. Sampai hampir tiarap juga ya. Berat bos, pandemi berat. Itu kenapa bisa terjerumus di dunia perkopian? Padahal kayaknya setahu saya nih kakak latar belakang pendidikannya bukan sarjana perkopian ya. Sebenarnya dulu itu kalau soal sarjana komputer dulu tuh. Sarjana komputer. Yang kemarin sempat nyoba di dunia programming ya, kayaknya kurang cocok. Akhirnya balik ke sini, terus coba lihat-lihat peluang lah. Apa sih usaha yang bisa dibangun pada tahun 2016 itu. Nah pas muter-muter jalan percetakan, ada nih ruko kosong. Saya lihat tempatnya juga cukup istilahnya, ada banyak kantor, ada bank-bank, ada hotel ada sampai 2 pada waktu itu kan ada. Kan waktu tahun 2016 itu dunia kopi atau kafe atau warung-warung kopi itu kan masih sedikit ya di Jayapura. Dulu itu istilahnya untuk yang pakai mesin espresso yang cukup proper pada waktu itu paling cuman tidak sampai 10. Beda sekali dengan sekarang yang di tiap sudut jalan itu ada kedai kopi. Mulai dari kedai kopi yang kecil-kecil yang istilahnya street style coffee cuman di gerobak di tempat-tempat kontainer gitu sampai yang memang udah level tinggi. Berarti pertama kali memulai usaha langsung buka kafe gitu ya. Bener. Itu terinspirasi dari mana? Kan baru lulus nih katanya kemarin. Langsung lihat tempat kayaknya udahlah terjun di dunia usaha. Kenapa bisa memilih hal itu? Karena memang dari latar belakang keluarga juga emang sudah punya usaha di bidang catering ya. Jadi emang udah untuk soal makanan udah dari dulu sering makan gitu. Oke, berarti sama dong ya. Sama, saya juga dari dulu udah makan ini. Jadi emang dari dulu sering jualan makanan gitu. Jadi emang pas lihat di situ ada ruko, terus baru balik dari Jawa pada waktu itu dari Semarang, istilahnya mau buat yang satu tempat ngopi. Jadi bisa ngopi, bisa makan berat juga bisa ya, kafe-kafe, resto begitu. Jadi akhirnya muncullah Grande. Jadi mau ngopi bisa, mau makan prasmanan bisa. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut kayak pelatihan kewirausahaan? Oh nggak ada, hajar aja. Jadi nggak ada nggak ada pelatihan, cuman modal nekat doang ini ceritanya. Jadi kalau untuk ilmu kopi sendiri pada waktu itu di tahun 2016 itu tidak yang nge-share ilmu seperti zaman sekarang itu masih sedikit sekali. Tapi waktu itu untungnya di internet juga sudah cukup banyak untuk belajar sendiri. Kenapa milih kopi Kak?
apa ya? Udah suka ngopi dari dulu. Ya kita semua pasti mulai dari kopi instan itulah. Jadi mulai dari situ mulai suka-suka ngopi sampai pada akhirnya pengen angkat kopi sendiri gitu loh, pengen punya kafe sendiri. Berarti sebelum sejauh ini dari 2016 sampai sekarang Kak Roger nih terus menggeluti dunia perkopian ya? Iya. Oke, udah kemana aja? Sebenarnya kalau untuk ini paling memang kalau lebih banyak ngikutin tren sih. Kita belajar terus karena kalau di kopi-kopi itu tiap tahun pasti ada aja yang baru, ada aja tren yang baru yang bisa dipelajari, alat-alat baru, teknik-teknik seduh baru, teknik roasting baru, orang-orang baru, champion-champion baru, gitu. Dan itu belajar sendiri? Ya dengan internet yang ada, dengan teman-teman komunitas di sini juga yang oh ya ada gede. Berarti ada komunitas juga? Benar, kita di Kota Jayapura ini ada komunitas kopi Numbai. Oh, komunitas Gitu. kopi Numbai itu kerjanya ngapain aja tuh Kak? Itu sebenarnya jadi wadah ya, wadah untuk kita ngumpul untuk pelaku kopi di Kota Jayapura. Jadi biasanya sih untuk kita nge-share mungkin ada kedai yang lagi buat lomba, mungkin ada dari dinas terkait yang misalnya butuh UMKM kopi untuk ngisi, terus untuk di Veskop juga kayak gitu. Tapi benar nggak sih cara nikmat kita menikmati secangkir kopi adalah tanpa gula? Sebenarnya kalau menikmati memang ke masing-masing orang sih. Jadi ya daripada mereka minum yang selain kopi ya, kalau mereka mau minum kopi tapi pakai gula ya nggak apa-apa lah. Yang penting ngopinya ngopi yang asli, ngopi yang berkualitas. Itu kopi Papua. Iya. Asik. Asik. Iklan langsung nih. Kopi Papua mantap. Kopi Papua. Jelas. Lebih enak kopi sasetan atau kopi yang dibikin atau di roasting atau dibuat sama teman-teman? Mungkin kopi sasetan mungkin maksudnya kopi instan ya. Ya itu kopi sasetan. Ya kalau sasetan sih ya ada yang suka kan, ada yang cocok, ada yang enggak lah. Ya, memang kopi itu pure preferensi masing-masing, kita tidak bisa bilang oh ini jelek, itu ya paling ya lihat kandungan gulanya aja per saset, bahaya itu. Itu kalau Kak Roger sendiri lebih suka menikmati kopi tanpa gula? Kalau saya atau memang dengan gula? Lebih suka tanpa gula. Apa itu? Arabica? Iya, Arabica, Arabica. Robusta? Kalau Robusta jarang sih, saya nggak kuat dengan tingkat kafeinnya yang lebih tinggi daripada Arabica. Jadi lebih suka minum kopi Arabica. Arabica. Ya, dari mana? Kopi mana? Tadi kan dia bilang kopi Papua mantap. Nah, mantap Papua dong, kan jelas banyak itu. nih kopinya nih. Nah, kopi Papua itu paling tuh dari daerah Pegunungan Bintang, distrik Maksum, itu enak. Ada bawa nggak sekarang? Ini sorry, ini dari Tangma di blend sama kopi Robusta. Ini memang untuk di blend iya, ya. Kebetulan kalau Grande sendiri kita tidak sampai roasting soalnya. Nah, kalau mau buka untuk nge-roasting sendiri itu perlu satu knowledge base yang cukup besar, modal juga untuk mulai satu tempat buat roasting juga cukup gede. Dan kalau mau punya roaster yang baik biasanya harus punya channel sampai ke atas, sampai ke kebun berarti. Nah, itu yang saya susah. Itu yang dong bilang dari hulu ke hilir Nah, itu. itu dia. Jadi dari hulu, dari para petani di atas, pengepul, para prosesor sampai ke hilir. Hilir itu mungkin maksudnya kayak roastery, cafe, barista sampai home brewer. Gitu. Tapi udah pernah lihat ke sana? Nah, kalau sampai ke kebun belum. Kita paling cuman ya lihat ceritanya teman-teman yang emang udah sampai ke sana. Nah, kalau sekarang kita lihat banyak anak muda yang terjun di dunia wirausaha. Buka kafe, jualan kopi di pinggir jalan. Nah, kalau dulu kan di tahun 2016-an, 2015 itu kan masih awam ya, masih 1-2 kafe juga di Jayapura. Pernahkah tidak Kak Roger sendiri ketika memulai usaha buka kafe atau jualan kopi ini pernah merasa minder dengan profesi seperti ini? Kalau minder sih kebetulan enggak ya. Ya selama masih halal ya nggak apa-apa lah. Ya, Ngapain? artinya kan teman-teman, kok ini baru lulus jadi sarjana, baru jualan kopi tuh, Yang kerja di bank atau PNSK gitu. Dulu pernah sih mau nyoba ngelamar ke bank gitu. Hanya kebetulan banknya lagi tidak buka rekrutmen gitu. Ya udah
sempat ngikut job fair di Jawa kan. Job fair bener. Ngikut job fair di Jawa, akhirnya sempat kerja juga di Semarang, tapi emang kurang cocok, jadi akhirnya balik ke sini. Sebenarnya kalau untuk minder atau enggak sih, selama cuan sih nggak apa-apa sih. Lo jadi nggak pernah minder. Dan tanggapan dari orang-orang sekitar, teman, sahabat, pasangan, malah puji Tuhan sih semua support ya. Maksudnya tidak ada yang bilang aduh sayang tuh. Iya, sayang tuh sarjananya nggak kepake. Sudah yang setengah mati belajar coding gitu kan, atau algoritma, semua flow kayak begitu, data-data. Ya, tapi in a way tetap terpakai lah untuk cara problem solving yang ada di pemrograman bisa dipakai juga kok di Kopi. Berarti intinya nggak pernah minder ya, pernah minder. Ngapain minder? Dan juga wirausaha kok minder, gas lah. Iya itu sekarang itu banyak orang yang berwirausaha, anak-anak muda yang jangan masuk di minder dalam. lah, ngapain minder? Oke. Terus lagi ini produksinya bagaimana? Untuk produksi kopi, terus juga ini ada kue-kue yang dibawa Jadi kalau untuk yang di sini yang kebetulan saya bawa ini memang dari satu rumah produksi. Jadi memang dari dulu sebenarnya untuk usaha sendiri, dari usaha keluarga itu memang sudah dari tahun 2000. Itu mulai dari jualan kue-kue kecil-kecilan, mulai dari merambah ke catering tipis-tipis 10-20 orang, sampai sekarang mulai buka kantin, buka grande juga, semua dari usaha keluarga. Gitu. Kalau saya lihat ini teman-teman bisa dilihat ya, ini kopi yang dari teman-teman grande, dari Kakak Roger nih agak unik. Kopinya nih kopi blend, morning blend, sobek, seduh, seruput, sedap. Jadi model-model kayak ini ya, teh ya. Istilahnya cara penyeduhannya mirip-mirip teh. Iya kan, jadi ini karena dibungkus lagi toh. Ini boleh dibuka nggak sih? Iya, bisa. Jadi ini nama officialnya ini adalah drip bag. Jadi ini kita tinggal sobek aja, kita tinggal buka di cangkir. Betul. Nah kita tinggal seduh aja nih. Seduh aja. Seduh pakai air. Tapi nggak dicelup-celup gitu? Tidak perlu dicelup. Jadi tinggal dibuka aja, nanti diseduh. Tinggal tunggu 3-5 menit. Nah, makin lama dicelupin dia bakal makin strong tuh rasanya. Makin intens rasanya. Wih. Ini terobosan baru nih. Sebenarnya kalau di dunia kopi sih udah enggak sih. Udah enggak? Jadi, berarti sayanya yang norak ya. Jadi sebenarnya kalau yang drip bag gini, rata-rata kalau teman-teman di sini buat itu mereka buatnya per satu gini. Tapi saya mikirnya kalau per satu gini kan ntar harus dibungkus-bungkus lagi, nyampah lagi. Saya cuman mikirnya gitu aja. Jangan dijual satu-satuan gini, mending satu plek. Berarti ini satu kali pakai langsung buang. Bener. Jadi kita minum nggak ada ampasnya ya, kurang lebih begitu. Oke, ampas. Kita lanjut lagi di ngobrol keren noken. Nih Kak, udah pernah ikut kompetisi kah? Kemana? Kalau sudah kemana aja? Kalau kompetisi sebenarnya cuma ikut yang di lokal kemarin aja sih. Tahun 2018, 2019 itu kebetulan ikut dari lomba latte art yang di BI, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada waktu itu di Festival Kopi. Itu festival kopi pertama dan kedua kalau tidak salah pada waktu itu. Lomba latte art yang lukis-lukis itu? Yang gambar-gambar di atas espresso itu. Nah itu belajar dari mana? Otodidak sih. Otodidak? Iya. Beneran otodidak? Ya. Maksudnya tidak pernah ikut pelatihan apakah? Tidak pernah. Sendiri saja? Iya, kita coba-coba aja. Kita cari slagnya lah. Gimana bagusnya. Kan saya sempat lihat tuh waktu yang lomba latte art itu gambarnya itu harus sesuai yang si jurinya mau, kan sudah ditetapkan tuh sama panitia, ini loh gambarnya. Nah pada saat itu pasti peserta kan tidak tahu. Bener atau sebelumnya udah di briefing? Nanti kalau untuk model kompetisinya nanti ada yang model seperti itu, model yang nanti juri kasih lihat polanya, itu yang harus diikuti. Sama nanti ada juga yang modelnya lebih baik, jadi dari para peserta bisa bawa dia punya pola atau pattern sendiri. Nah itu yang dia harus buat gitu. Jadi entah dari juri yang ngasih challenge-nya seperti apa, atau dari masing-masing peserta yang harus buat yang dia punya pola yang unik sendiri gitu. Jadi istilahnya ada yang kita bilang sebagai
signature latte artnya gitu loh. Jadi bukan cuma hati doang atau tulip tok. Jadi dia bisa buat sampai kayak beruang, bisa buat Pegasus, unicorn, apalagi kuda laut, beruang juga ada. Berarti keahlian kopi ini atau dibilangnya apa ya? Bukan bartender, apa namanya? Barista. Barista, Iya. oke, saya lupa lagi. Keahlian barista ini sebenarnya bisa dipelajarin ya? Bisa sekali. Tanpa mengikuti pelatihan? Selama there's a will, there's a way lah. Jadi selama memang ada passion di situ, apalagi zaman sekarang, era sekarang, apa-apa semua tinggal Google aja. Apalagi kalau sekarang itu di YouTube aja itu udah banyak sekali orang yang nge-share ilmu. Cuma-cuma. Jadi dari A sampai Z dia ajarin. Untuk latte art ada, untuk manual brew ada, untuk cara buat espresso yang baik ada. Tapi jangan lupa kalau sebagai barista itu ada juga yang namanya skill untuk hospitality-nya. Jadi bukan cuma bikin kopi doang. Jadi cara untuk kebersihan di meja kerja, cara untuk menyapa pelanggan, gimana cara berinteraksi yang baik dengan pelanggan. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Nah, contohnya kayak gimana? Yang paling basic mungkin untuk pelanggan-pelanggan tetap gitu ya. Jadi memang pelanggan yang hampir tiap hari datang, ya paling nggak bisa disapa lebih, ya kita bisa kenalan gitu. Oh Kak, mari silakan. Namanya siapa, gimana. Terus ya kita bisa hafalkan mereka punya menu. Itu yang paling gampang aja. Jadi kadang kalau dia udah datang gitu, Kak, siang, biasa, sip. Udah. Jadi betul-betul yang tidak perlu mau pesan apa lagi. Biasa Kak, sip, yuk. Jalan. Jadi lebih friendly. Jadi emang itu salah satu hospitality itu yang harus diperhatikan juga. Jadi bukan cuman buat dalam dia punya skill untuk buat kopinya saja, tapi kalau untuk barista juga mencakup itu hospitality dan general cleaning lah isinya. Hygiene dalam kerapihan. Ada keinginan untuk berangkat keluar Papua untuk menimba ilmu tentang kopi lebih dalam lagi dan ikut kompetisi kopi. Kayaknya banyak ya di YouTube tuh saya lihat kompetisi kopi-kopi kayak gitu. Banyak banget. Nah, tapi kalau untuk ngambil kelas sih beberapa kali kita dengan teman-teman di sini dengan teman-teman komunitas malah bawa para kopi-kopi profesional yang dari luar ke sini. Untuk ngajarin teman-teman di sini. Jadi dari luar yang dibawa ke sini. Kayak kemarin kita sempat kerjasama dengan 5758 Coffee Lab untuk ngajarin basic, ada namanya basic sensory juga. Jadi itu cara untuk untuk mengidentifikasi rasa-rasa dasar, asam, manis, pahit, asin, kayak gitu, asam. Oke, lanjut lagi. Ini kalau kita bicara soal kopi, penyajian kopi yang nikmat dan enak itu seperti apa sih dari pandangan teman-teman barista? Kalau teman-teman barista yang enak adalah yang sesuai dengan yang dipesan pelanggan. Jadi kalau dia mau misalnya hot americano, ya udah buatin aja 1 espresso dengan air panas. Dengan rasio yang pas. Jadi dia tidak terlalu strong, dia tidak terlalu tidak terlalu cawer, apa sih namanya? Apa? Tidak terlalu watery atau terlalu kurang strong lah istilahnya. Jadi terus kalau misalnya dia memang suka yang kopi-kopi yang pakai sirup ya nggak apa-apa. Berarti kan ada rumusnya ya? Nah itu nanti ada ibaratnya ada resepnya nih. Bener, ya. Ada resep, nggak asal campurin, nggak asal taruh kopi, gula, air panas selesai gitu. Jadi, tidak kan? Berarti kan ada rumusnya, ada resepnya. Resep gitu jelas. Nah nanti biasanya resepnya itu nanti balik lagi kan ke masing-masing kedai. Dia mau buat espresso dengan resepnya seperti apa. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Oh saya pikir tuh kayak sama gitu, kayak kita bikin bolu kukus tuh kan sama tuh resepnya semua. Bolu kukus juga pasti beda-beda itu. Ntar ada yang pakai Sprite, ada yang cuma pakai soda water biasa. Oh iya, tapi kan ujung-ujungnya mekar juga itu. Ya kalau untuk bikin kopi juga pasti beda-beda. Karena nanti biji kopi yang dipakai juga pasti beda. Mesin yang dipakai juga beda, mesin espresso, mesin giling. Kayak gitu. Kan tidak mungkin misalnya untuk yang di street coffee tidak mungkin pakai peralatan yang terlalu fancy yang pakai peralatan mesin-mesin yang harganya bisa sampai 200 juta total gitu untuk di pinggir jalan itu nggak mungkin. Jadi memang
resep itu nanti masing-masing ya balik ke masing-masing kedai. Ada yang misalnya dia punya americano pakai double shot espresso, ada yang pakai single shot espresso, ada yang dia punya blendnya itu pakai full arabica, atau malah blendnya full robusta juga bisa, atau mungkin pakai blend-blend dari yang lain juga. Sejauh ini yang Kak Roger jalan pergi itu kopi dari daerah mana yang paling terkesan? Gimana ya? Kalau untuk kan ada kopi lokal, kopi Papua itu juga mantap-mantap. Kopi Papua selalu paling mantap. Ada kopi-kopi nasional sampai kopi-kopi dari luar lah, ya. Kopi-kopi import kayak gitu. Kopi dari luar tuh apa? Ya kayak kopi-kopi dari Ethiopia, dari Kenya. Itu pernah? Ada banyak sih. Ada di Jayapura? Ada stok juga di Grande. Kalau mau nyoba sama mampir. Itu bedanya apa sih sama kopi Papua? Kalau kopi Papua yang menurut lidah saya asamnya tuh memang biasanya berasa banget. Kalau ciri khas kopi yang asam itu biasanya ditemukan di kopi arabica gitu. Memang biasanya dia bakal punya cita rasa yang lebih asam. Nah, kalau kopi-kopi yang lain biasanya ada rasa, ada wangi-wangi bunganya. Ada juga. Banyak banget itu kayak gitu. Jadi kalau mau di Google ada namanya Flavor Wheels of Coffee. Jadi di situ bakal diperlihatkan kira-kira ada notes, ada rasa-rasa apa saja yang biasanya ditemukan di kopi-kopi arabica. Nah itu tuh ada dibagi dua tuh. Ada rasa yang menyenangkan dan ada rasa yang tidak menyenangkan. Jadi ada rasa-rasa menyenangkan yang kayak ada kayak brown sugar, ada kayak lime, lemon, apple, itu yang enak-enak, peach, lavender, blueberry, stone fruit. Nah itu enak-enak tuh. Itu kopi Papua sudah ada belum? Kopi Papua ada beberapa teman-teman di sini yang mereka sudah buat processing yang cukup menarik. Salah satunya dari teman-teman dari Me Coffee, teman-teman dari Tanah Papua, teman-teman dari Meja Kopi mungkin ya. Juga ada teman-teman dari Highland, yaitu mereka orang-orang yang punya akses buat ke atas, buat ke kebun, ketemu dengan petani untuk bisa buat processing kopi yang lebih baik. Nah itu untuk di compare ya, maksudnya kalau mau compare, mau dibandingkan kopi-kopi Papua dari tahun 2016 pada waktu itu sampai yang sekarang udah jauh banget rasanya. Udah berkembang. Udah jauh lebih enak. Lebih enak. Mantep banget. Oke, untuk saat ini menurut Kak Roger nih, apakah profesi seorang barista adalah profesi yang sangat menjanjikan? Kalau menjanjikan sih lumayan sih ya. Apalagi kalau misalnya bisa ngedevelop skill yang baik, bisa ikut kompetisi kan lumayan itu. Berarti kalau misalnya ya, seorang barista makin dia menang di kompetisi, dia makin mahal ya? Ya, in a way sih gitu sih. Ini kan otomatis kan, apalagi kalau misalnya dia kerja di kafe gitu kan, terus dia dari kafenya sen, jadi kan mungkin dia support ya. Nah, ini kamu ikut kompetisi nih, harumkan nama kafe, berat. Menang, wih, jebret. Berarti disupport juga dong ya? Disupport juga? Ya, ada yang support, ada yang enggak. Ada yang modal sendiri? Benar. Tapi rata-rata? Kebanyakan sih tetap nanti istilahnya maju ke kompetisinya tetap pasti akan bawa nama kafe. Nama kafe. Gitu. Jadi kan cukup jadi prestasi juga kalau kita bisa pajang piala-piala di sedap. Lihat, wih, ini kemarin dia menang latte, kemarin dia menang brewers, kemarin dia menang. Itu kan keren-keren banget itu. Oke. Belum yang terakhir, tapi saya sedikit agak bertanya-tanya. Ini dapat membuka usaha, buka kafe, modalnya itu dari mana? Kalau modal sih modal sendiri, ya pinjaman bank atau modal orang tua? Modal dari keluarga sendiri sih. Modal dari keluarga sendiri. Oke. Tapi balik ya, udah balik. Ya, dari tahun 2016 sudah balik. Balik banget itu. Terakhir dari saya, apa sih yang Kak Roger mau informasikan atau Kak Roger mau bagikan untuk teman-teman muda yang saat ini sedang menggeluti dunia perkopian atau dunia barista? Silakan. Untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai di barista, banyak sekali ilmu yang bisa didapat dari internet ya, dari Instagram, entah dari YouTube, dan itu ilmu bakal terus berkembang terus. Jadi ada ilmu-ilmu yang mungkin dari zaman
dulu itu tetap istrinya dibilang baku, tapi setelah makin ke sini malah ternyata bisa dipatahkan gitu loh. Jadi ilmu itu terus berkembang, terus jangan terlalu terpaku sama satu ilmu terus. Jadi teruslah belajar, jangan cepat puas. Pasti selalu ada langit di atas langit. Amin, Gitu. haleluya. Oke, terima kasih Kakak Roger Lim. Dan ini produk-produk yang sudah dibawa, Mantap, jadi mantap. bisa dilihat ya teman-teman. Ini produk buatan dari Kakak Roger Ya, sendiri, dari dari Grande Grande Cafe. Cake and Ada Coffee. coffee, apa nih, morning Ada blend. blend, kita ada brownies juga. Ini ditinggal ya semuanya ya? Oh ya nggak apa-apa ini. Nggak dibawa lagi kan? Enggak. Nggak Ini 100% untuk teman-teman di. Ini ada brownies Oke. ini juga paling saya suka sekali. Ini brownies the best sih emang. Roti-rotian, keren, anak Roti-rotian. muda, Nah. masih sangat muda, sarjana guys, tapi Sarjana komputer ya? Sarjana komputer, tapi mau terjun di dunia wirausaha, Wirausaha. luar biasa. Kita harus dukung dan semoga ini Terima jadi kasih. inspirasi buat teman-teman Noken sekalian. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Noken selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.